Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk kembali membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di sebuah apartemen mewah di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Kejadian ini terjadi sekira tahun 2016 yang lalu dan sudah banyak pula diberitakan di berbagai macam platform media. Namun sungguh semoga dengan adanya video ini, saya harap bisa kembali mengingatkan kita tentang arti berjaga-jaga baik lisan maupun perbuatan, agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang sifatnya buruk. Jadi kisah ngeri yang berlatar sebuah apartemen mewah ini merupakan kasus yang sempat membuat geger warga Jaksel di tahun tersebut. Betapa tidak, cuma dikarenakan ucapan yang menyinggung hati pelaku. Pelaku kemudian tega melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap korban yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu. Bahkan setelah selesai menghabisi korban, pelaku menyimpan jasad korban di dalam sebuah kamar apartemen hingga 1 bulan lamanya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Pulung Kencana yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, hiduplah seorang wanita ceria dan lugas. Wanita bersuami yang telah memiliki anak itu bernama Jenny Nurjana, yang pada saat itu usianya 24 tahun. Jenny sendiri adalah sosok yang mandiri, yang peduli dengan keadaan keluarganya, terkhusus pandangannya terkait keadaan ekonomi yang ia rasakan saat itu. Dari Desa Pulung Kencana, Tulang Bawang, Lampung, Jenny Nurjana berangkat menuju ibu kota Jakarta kala itu sekira tahun 2014. Tujuan Jenny berangkat kala itu adalah untuk mengadu nasibnya di kota beribu mimpi itu. Usman, suami Jenny, dan anak laki-lakinya jelaslah begitu berat melepas kepergian sosok yang mereka cintai itu. Namun demi bisa memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga, berangkatlah Jenny menuju ibu kota. Sesampainya Jenny di ibu kota Jakarta, tanpa berlama-lama dengan bantuan sanak saudara dan teman-temannya. Singkat cerita, Jenny akhirnya diterima bekerja di sebuah unit kamar yang ada di apartemen Permata Hijau, Jakarta Selatan. Apartemen tersebut merupakan salah satu apartemen mewah yang terdapat di bilangan Jakarta Selatan. Dikarenakan memiliki fasilitas yang cukup lengkap, juga hunian ini berada di salah satu segitiga emas Jakarta. Saat itu majikan Jenny bertempat tinggal di lantai 30 apartemen tersebut. Beruntung Jenny dikarenakan saat itu, ia mendapatkan majikan yang cukup baik dan pengertian kepadanya. Majikannya nggak terlalu memberatkan Jenny dengan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Semuanya dijalankan sesuai dengan koridornya masing-masing. Tentu kabar itu segera ia sampaikan kepada keluarganya yang ada di Tulang Bawang, Lampung. Usman, suami Jenny, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya tatkala pesan singkat yang berisi kabar bahwa istrinya mendapatkan pekerjaan yang cocok ia baca saat itu. Juga Jenny tak lupa memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Hari-hari yang ia lalui sebagai ART, ia jalani dengan penuh sukacita. Mobilitasnya di lingkungan apartemen tempat di mana ia bekerja membuatnya kemudian dikenal oleh banyak orang, terutama pekerja-pekerja yang ada di apartemen tersebut. Tidak sedikit pula laki-laki yang kemudian berusaha untuk mendekati ibu satu anak ini. Di awal-awal ia bekerja, Jenny berfokus pada keluarga yang sedang ia perjuangkan di kampung halamannya. Hingga pada suatu waktu pertahanan yang kokoh itu lambat laun akhirnya runtuh, ketika seorang pria bernama Ferdianto alias Pepi hadir mengisi hari-hari Jenny yang jauh dari keluarganya saat itu. Sebagai perantau, mungkin hal yang susah untuk dihindari adalah salah satunya menjaga perasaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hal itu juga terjadi pada Jenny Nurjana. Perkenalannya dengan seorang security apartemen membuat hari-hari Jenny tampaknya lebih berbunga dan bersinar. Pria yang berhasil mencuri perhatiannya saat itu adalah Ferdianto alias Pepi, yang pada saat itu usianya 23 tahun, atau terpaut 2 tahun lebih muda dari Jenny. Itu bukan masalah buat Jenny. Ferdianto alias Pepi merupakan pria beristri yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Sama seperti Jenny, jauh-jauh ia datang dari Ciamis mengadu nasibnya di ibu kota demi sebuah impian. Impiannya kemudian terwujud ketika lamaran pekerjaan yang ia apply di sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja Satuan Pengamanan atau Satpam berbuah manis. Tak lama setelah ia menjalani proses interview, ia pun ditugaskan untuk menjadi petugas keamanan di salah satu tower yang ada di apartemen tersebut. Hingga akhirnya setelah 1 tahun ia bekerja, bertemulah ia dengan Jenny Nurjana. Hubungan gelap yang mereka jalani saat itu tentu dijalani dengan sembunyi-sembunyi.
dikarenakan Jenny sendiri sudah tahu bahwa Pepi sudah memiliki istri yang katanya ada di kampung halaman. Sebaliknya, Jenny mengaku bahwa dirinya belum memiliki suami alias masih single. Hubungan gelap yang dijalani oleh kedua insan mabuk cinta ini dikatakan sudah melebihi batas. Hubungan badan layaknya suami istri kerap pula mereka lakukan. Mereka begitu bebas melakukan hal tersebut dikarenakan Pepi sendiri adalah seorang security yang memiliki akses. Selain itu, ia juga punya wawasan atau pandangan terkait kapan saja area-area tertentu itu sepi dari pekerja, penghuni, atau siapapun itu. Bahkan pernah pula diberitakan bahwa Pepi kerap kali mengajak Jenny untuk melakukan hubungan badan di tangga darurat. Tentu area itu harus dipastikan steril terlebih dahulu. Disinilah peran Pepi berfungsi. Hubungan gelap yang jalani keduanya tidak selalu berjalan mulus-mulus saja, sama seperti hubungan-hubungan normal pada umumnya. Kejujuran menjadi hal yang sering dikorbankan. Dalam hubungan gelap ini, Jenny yang awalnya mengaku single dan belum bersuami akhirnya terpatahkan ketika Pepi tak sengaja melihat bekas operasi sesar yang melintang di bagian bawah perutnya. Tentu Jenny tak bisa mengelak akan fakta bahwa ia adalah wanita bersuami yang telah memiliki anak. Bulan Maret tahun 2016, Usman suami Jenny pernah minta Jenny untuk pulang saja ke kampung halaman. Dikarenakan sepertinya Usman tahu gelagat-gelagat perselingkuhan yang Jenny lakukan saat itu. Kecurigaannya didasari dari postingan yang ada di media sosial yang kerap kali mendapatkan respon atau komen dari seorang pria yang pada saat itu Usman duga adalah orang di balik layar, tanda kutip. Namun perintah sang suami untuk pulang saja saat itu tidak diindahkan oleh Jenny. Dikatakan oleh Jenny bahwa saat itu bahwa ia telah memiliki pekerjaan yang nyaman untuk dijalani. Dan ia pun merasa betah dengan majikan yang satu ini. Usman sang suami tidak bisa berkata-kata. 3 Juni tahun 2016 adalah hari naas itu bermula. Hari itu diawali seperti biasanya. Jenny menjalani tugasnya sebagai ART, begitu pula dengan Pepi yang saat itu mendapatkan shift pagi. Di sela-sela pekerjaan yang sedang mereka jalani, tiba-tiba terpikirkan oleh Pepi untuk janjian bertemu dengan Jenny. Gak usah jauh-jauh dan gak perlu susah-susah. Yang perlu dilakukan Pepi saat itu adalah memantau situasi dan kondisi lingkungan atau tempat di mana mereka akan bertemu dan memadu kasih tentunya. Saat itu setelah memantau dengan seksama, termasuk pula memantau jadwal bersih-bersih petugas housekeeping, dibuatlah janji untuk saling bertemu di sebuah lorong tangga darurat lantai 30. Janji itu dikirim melalui aplikasi percakapan. Dan tak lama kemudian pesan pun berbalas, "Oke, jam 10 ya, di tempat biasa." Singkat cerita, setelah janji terbuat, dan juga setelah situasi kondisi mendukung, bertemulah mereka di tempat terjanji, tepatnya di lorong tangga darurat lantai 30 apartemen. Di sana temu kencan seperti biasa diawali dengan bercakap-cakap. Yang kemudian dari percakapan intens itu, melahirkan ide-ide untuk melakukan hubungan badan di jalur evakuasi itu. Singkatnya, ajakan begituan yang Pepi layangkan tidak pula mendapatkan penolakan dari Jenny. Dan terjadilah acara puncak kala itu. Singkatnya, setelah sama-sama tuntas menyalurkan hasrat birahinya, obrolan kembali berlanjut. Namun selepas birahi tersebut tersalurkan, obrolan yang terjadi menjadi berbeda dengan sebelumnya. Diduga kala itu Jenny merasa gusar dikarenakan seringnya Pepi minta jatah darinya. Dan dari pengakuan Pepi, ia menjadi gelap mata ketika Jenny berkata, "Istrimu itu kan cacat, gak bisa ngelayanin kamu. Makanya kamu selingkuh sama aku." Mendengar hal itu tentu membuat Pepi gelap mata. Ia gak suka cara Jenny menyinggung perasaannya dengan membawa-bawa nama istrinya. Lalu kegelap mataan Pepi kemudian ia lampiaskan. Ia dekati Jenny dan dengan sekuat tenaga ia pikirkan lengannya ke leher Jenny. Jenny yang kaget kala itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika tangan Pepi sungguh kuat menghalangi jalur nafasnya. Jenny sempatlah berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu tangan kuat Pepi. Tetapi bukannya berhasil, malah Pepi terus saja mengencangkan belenggu tangannya yang mengalung di lehernya. Tak lama kemudian Jenny pun tak sadarkan diri. Ia pun melemas dan segera ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pun turut berduka cita. Dia bilang istri saya kalau istri saya cacat nggak sempurna, makanya saya mau selingkuh sama dia. Nah di situ saya langsung emosi. Setelah Jenny dipastikan tidak bergerak, seperti yang tampak di CCTV, saat itu selepas Pepi berhasil melumpuhkan Jenny,
ia sempat melihat kondisi di luar apakah memungkinkan baginya untuk memindahkan tubuh Jenny ke tempat yang lebih aman agar aksi busuknya tidak diketahui oleh orang banyak. Setelah dipastikan aman dengan terburu-buru, ia seret keluar tubuh yang lemah itu. Ia kemudian seret tubuhnya menuju lorong tangga darurat yang lain, yang pasti tempatnya lebih aman dari jangkauan petugas yang kala itu bertugas. Dan dari lorong tangga darurat itulah kemudian Pepi kembali menyeret tubuh Jenny dari lantai 30 menuju lantai 23 apartemen. Setelah sampai di lantai 23, yang kebetulan akses secara penuh ia miliki, Pepi kemudian membuka sebuah kamar yang kebetulan saat itu tak berpenghuni. Maksudnya adalah ia ingin menyembunyikan jasad itu di sana. Segera ia ambil kantong plastik sampah besar dan ia pun berusaha untuk memasukkan tubuh Jenny ke dalamnya. Dikarenakan masalah ukuran yang tidak terlalu besar, maka saat itu Pepi menekuk tubuh Jenny agar bisa masuk ke dalam kantung tersebut. Namun sebelum ia lakukan hal tersebut, Pepi sempat menyekat leher Jenny kembali dengan kain horden dalam rangka untuk meyakinkan kematiannya. Setelah merasa yakin, barulah tubuhnya dimasukkan ke dalam plastik berlapis. Demikian setelah itu, Pepi masukkan bungkusan plastik berisi tubuh itu ke lemari penyimpanan di bawah wastafel kamar mandi. Setelah dirasa aman, ia pun pergi meninggalkan kamar itu dengan membawa handphone dan kartu akses milik korban. Hingga tubuh Jenny terdiam di dalam gelap yang sepi 1 bulan lamanya. Tak ada yang tahu akan keberadaan Jenny saat itu. Bahkan sang majikan pun sampai-sampai menyebarkan kabar bahwa Jenny menghilang tanggal 5 Juni tahun 2016. Selebaran itu disebar di beberapa sudut apartemen, agar bagi siapapun yang melihatnya untuk bisa melaporkannya kepada pihak keamanan apartemen. Saat itu laporan tentang hilangnya Jenny belum sempat terlaporkan kepada pihak yang berwenang. Dikarenakan saat itu, Jenny diduga hanya pergi meninggalkan lingkungan apartemen tanpa seizin dari pihak yang terkait. Hal yang sama pun Pepi lakukan. Sekira 5 hari setelah ia campakkan tubuh Jenny di dalam sebuah kamar mandi di kamar lantai 23, Pepi pun menghilang tanpa seizin dari pihak perusahaan penyalurnya. Ia menghilang diduga melarikan diri ke Ciamis, Jawa Barat. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 29 Juni tahun 2016, seorang petugas yang biasanya melakukan bersih-bersih kamar atau tempat di mana tubuh itu bersemayam, tak sengaja mencium bau busuk yang sangat menyengat yang tercium ketika ia buka pintu unit kamar tersebut. Pak Isroji si petugas sempatlah merasa janggal akan bau itu. Ia sempat penasaran dan ngecek sumber bau yang entah dari mana datangnya. Ia periksa kamar depan, kamar tengah, hingga akhirnya ia membuka kamar mandi. Seketika begitu kamar mandi telah ia buka, bau itu menyeruak semakin kuat. Ia kemudian dekati sumber bau, ternyata berasal dari bawah wastafel. Awalnya Pak Isroji nggak ngeh akan sebuah buntalan kantong plastik yang teronggok itu. Namun ketika ia coba untuk raba, kagetlah ia ketika ia baru saja menyentuh bagian kepala korban yang keras. Segera laporan temuan mencurigakan itu ia laporkan kepada pihak keamanan gedung, yang kemudian diteruskan kepada pihak yang berwajib. Tak lama setelah laporan diterima, petugas pun segera mendatangi lokasi temuan dan segera melakukan olah TKP. Tubuh Jenny tidak sama sekali terdeteksi selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Hal ini dikarenakan kondisi kamar di mana ia tercampakkan memiliki sistem peredaman yang cukup baik. Jadi saat itu, bau menyengat yang datang dari tubuhnya terhalang tembok yang kokoh dan sekat-sekat pintu yang baik. Temuan mengerikan ini tentu membuat petugas bertanya-tanya terkait pelaku yang tega melakukan hal ini di sebuah tempat yang dikenal sebagai salah satu hunian mewah yang ada di Jakarta Selatan. Singkatnya, setelah melakukan pemeriksaan secara seksama yang meliputi pemeriksaan CCTV dan saksi-saksi, barulah petugas kemudian mencurigai satu nama yang pada saat itu dikatakan tidak pernah muncul lagi dalam rentang waktu tertentu. Dan dari hal tersebut, mengkerucutlah satu nama yang diduga menjadi otak kejahatan. Singkatnya, petugas tak mau berlama-lama setelah mendapatkan nama tersebut. Ferdianto alias Pepi akhirnya diamankan di rumah orang tuanya di Ciamis, Jawa Barat. Ia tak bisa berkutik ketika petugas meringkusnya. Dalam interogasi yang dilakukan, Pepi pun mengaku bahwa ialah yang telah melakukan tindak kejahatan yang telah merenggut nyawa Jenny Nurjanah. Ia pun juga mengaku bahwa ia menjadi gelap mata dikarenakan omongan Jenny yang mengatakan bahwa istrinya cacat, makanya ia berselingkuh dengannya. Sekali lagi, itu hanya akuan dari Pepi saja. Entahlah apakah ada hal yang lain yang menjadi motif sesungguhnya. Hanya Tuhan yang tahu.
Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ampera Cilandak melalui majelis hakimnya memberikan vonis 15 tahun penjara untuk Ferdianto alias Pepi. Semoga lagi-lagi vonisnya bisa mengganjar Pepi dengan segala kejahatannya. Dan untuk keluarga korban, saya ucapkan duka yang mendalam. Dan kisah ini pun berakhir.